Terima kasih Pak Ketua Tim dan Pak Seknek serta Pak Sebastian sekalian. Beberapa catatan mungkin soal eksistensi negeri adat ini kan sudah dipaparkan jelas. Akan tetapi beta perlu mengulik fakta yang masih seperti ini belum terang adalah dalam rapat Pak Kapolda dengan Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku kemarin, ini ada beberapa catatan dari Kapolda begitu. Ini beta sampaikan bahwa ada dua, terutama menyangkut dengan soal aksi nyata yang katanya menurut Kapolda perlu dilakukan terkait dengan masyarakat Pelau dan Karium. Ini salah satunya untuk ada dua tawaran ditawarkan untuk masyarakat yang sementara mengungsi ini masuk pindah sementara ke SPN dan Rindam. Itu kira-kira tanggapan Mbak Saudara di Kariu bagaimana? Apakah memang ini salah satu cara yang masyarakat negeri Kariu lihat upaya untuk saya mengembalikan lagi ke negeri Kariu yang asal, atau kan sendiri seperti apa? Lalu yang kedua, dari kepolisian Pak Kapolda juga sampaikan bahwa masih mengumpulkan bukti-bukti seperti yang tadi Pak Sekne bilang masih butuh saksi. Sejauh mana dari masyarakat negeri Kariu melihat apakah memang dalam hal ini kepolisian sengaja mengulur-ulur ataukah ada dugaan tersendiri bahwa bukan juga mengkriminalisasi, tapi mengaburkan situasi begitu untuk ada fakta yang ini tapi kemudian sudah jelas. Kira-kira dari masyarakat negeri Kariu melihatnya sendiri seperti apa? Karena di statement nomor 7 dan 8 di press release ini sudah jelas, dan ini menjadi catatan. Kalau soal eksistensi ini bagi kami itu persoalan adat yang saya dapat di ini lagi, tapi soal penegakan hukum itu bagaimana juga terkait dengan pemerintah kabupaten setempat dan juga pemerintah provinsi sampai sejauh ini penanganan terhadap pengungsi yang sementara masih di Boru, apakah memang soal janji-janji untuk pengembalian hak-hak mereka untuk bulan Maret ini apakah memang sudah ditangani sendiri atau seperti apa? Itu aja mungkin catatan dari saya yang sampaikan hari ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Memang yang bisa mengetahui jawaban atas permintaan Kapolda untuk masyarakat Kariu sementara di evakuasi ke Rinda maupun Suli itu Kapolda, karena beliau punya niat. Tapi sebagai masyarakat Kariu, kami punya pertimbangan yang tidak bisa kami turuti permintaan Kapolda. Pertama, kami ini dalam posisi yang susah, yang sulit. Kami diterima oleh saudara-saudara gandong kami di Aburu. Dan kami sendiri tidak tahu kenapa di tengah-tengah eskalasi antara Aburu dan Bulali pada saat itu, tiba-tiba orang Kariu harus dievakuasi dari Aburu. Itu tanda petik. Tapi kami memaknai bahwa kami ini sudah ditolong oleh saudara-saudara gandong kami. Dan pada saat eskalasi Aburu dan Bulali itu, bahwa saudara gandong kami Aburu ada dalam masalah. Lalu kami yang sudah ditolong itu membelakangi mereka, meninggalkan mereka dalam masalah itu. Itu tidak mungkin. Tapi bahwa kalau ada pertimbangan keamanan, misalkan terhadap kami yang 26 sudah jatuh, lalu ada eskalasi itu, apakah nanti kami mengalami lagi? Mestinya kebijakan pemerintah atau Polri adalah penebalan aparat di perbatasan supaya orang Kariu juga aman, bukan langsung mengevakuasi. Itu pertimbangannya. Yang lain, kalau saja kami tempati SPN dan Rindam yang dalam tanda petik belum tahu waktu kapan kami kembali, tiba-tiba gedung-gedung itu dimanfaatkan, masyarakat kami harus dikemanakan lagi?
Itu yang menjadi pertimbangan kami tidak menerima tawaran Polri. Yang kedua, negara ini punya apa yang kurang untuk melakukan itu. Semua mereka punya. Mau aparaturnya, mau persenjataannya, kewenangannya, sampai dengan dunia cyber pun negara punya. Negara tidak bisa melacak tindakan-tindakan kejahatan kemanusiaan yang terjadi itu. Saudara-saudara tahu itu persis. Teroris sembunyi di manapun, itu sekejap saja bisa diselesaikan. Tapi terhadap persoalan kemanusiaan yang orang kering alami, sampai hari ini negara tidak berdaya untuk mengungkapkan aktor intelektual. Bukan soal orang yang memotong saja, tapi penggunaan serangan-serangan dengan senjata-senjata organik. Kami punya video yang membuktikan itu semua. Masa negara tidak bisa melacak membuktikan itu? Kami punya analisa begini. Jangan-jangan proses penyerangan Riau pada 26 Januari itu negara tidak bisa mengungkapkan. Dan kami ini ingin kembali. Kalau saja sampai persoalan Riau ini ditangani dengan tidak adanya penegakan hukum, bisa saja itu terulang di masa depan. Dan karena itu kami memahami bahwa proses-proses dialogis, bangunan-bangunan rekonsiliasi jalan, tapi tidak mengabaikan penegakan hukum. Dan saya kira pertanyaan ini harus dijawab jujur oleh Polri. Sebagai masyarakat kami tidak bisa berandai-andai. Baik. Kesempatan yang diberikan. Saya Semiaki dari Dinamika Maluku. Pertanyaan saya, kemarin saat pertemuan dengan Pak Kapolda, Sekretaris Negeri Pelau dengan tegas menyatakan bahwa menolak warga Riau kembali sebelum ada syarat bla bla bla. Ya, itu pertama. Yang kedua, saya lihat dari press release ini, bukti kepemilikan, bukti hukum secara perdata sangat kuat. Apakah dengan bukti ini akan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membuktikan kepemilikan itu? Apalagi Pak Kapolda menyerangkan bahwa harus ada 3 syarat, rekonsiliasi atau hukum positif. Mungkin ada penjelasan dari Bapak Kasih. Ya, terima kasih Bung Semi. Kami ingin sedikit mengulas kembali bahwa dari catatan pers rilis kami itu sebagian sudah menjawab 2, 3 atau 4 poin terkait dengan istilahnya nilai tawar daripada masyarakat Pelau lewat Sekretaris Negeri Pelau kemarin, bahwa kami dapat membuktikan bahwa semua itu adalah hak-hak keperdataan kami yang bisa dibuktikan dengan berbagai dokumen-dokumen keperdataan yang telah kami sampaikan. Jangankan ori, Warua, negeri Pelau sekarang adalah negeri lama orang Riau, yang tadi buktinya puing gereja masih ada,
dan kita punya legal standing. Kita pernah menang perkara terkait sebidang tanah yang tadi di situ dibilang Johannes Takaria punya tanah, dan itu inkrah sampai pada putusan kasasi Mahkamah Agung. Itu yang dapat membuktikan bahwa kita punya hak-hak wilayah ada di negeri Pelau sekarang. Bukti hukum ada, bukti sejarah ada. Apalagi ori. Kalau kita memahami makna eksistensi daripada hukum dati, maka itu sudah selesai. Hukum dati itu hak kepemilikan atas hak keperdataan yang tidak terputus-putus, yang masuk keluar. Itu saya dari kacamata hukum. Sehingga tidak mungkin Pelau, Kariu, Pelau dan seterusnya. Tapi masih pantas jika Pelau, Kariu dan seterusnya, karena itu adalah milik kami. Yang tadi sudah kami urutkan berbagai surat-surat bukti yang telah kami cantumkan pada press release kami. Kami mohon maaf jika rekan-rekan media punya keinginan untuk pembuktian itu, kami batasi ruang pengadilan yang nanti mempunyai kewenangan untuk itu. Mungkin sebatas melihat, tapi dokumentasi kami mohon maaf dan kami minta pengertian. Terhadap beberapa tawaran yang tadi disampaikan oleh Bung Semi, kami kira untuk mempertahankan hak milik kami, jalan terakhir yaitu pengadilan, dan itu akan melahirkan sebuah kekuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap bagi siapa yang memang pantas untuk memiliki hak itu. Dan kami yakin kami punya segalanya untuk pembuktian dan itu adalah milik kami. Kami cinta damai. Jika tidak sampai kepada proses hukum, tetapi ada nilai-nilai kemanusiaan yang ditawarkan, tidak merugikan kami. Kami punya hak tetap tanpa harus melalui sebuah proses hukum. Puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi kalau hal-hal seperti itu pada prinsipnya tidak bisa ditempuh untuk menyatakan hak-hak kepemilikan kami, ya jalan satu-satunya, jalan terakhir ya seperti itu. Mungkin sementara dari Beta Bapak Semi, Bapak Ketua, ya kami rasa cukup. Mungkin masih ada kesempatan. Terus jadi mungkin konklusinya masyarakat negeri Kariu meminta untuk dipulangkan ke negeri asal, ditanam pos batas TNI Polri, dan juga penanganan masalah antar masalah, begitu intinya di situ, konklusinya begitu kira-kira. Bung Iwan, itu yang merupakan harapan semua orang yang mengalami musibah tragedi seperti kami, dan kami sangat yakin bahwa negara dalam hal ini institusi kepolisian, pemerintah maupun institusi TNI, jika itu dibutuhkan di dalam proses penanganan ini, mereka lebih tahu dan lebih paham seperti apa yang harus terjadi. Fakta membuktikan bahwa tahun 99 orang Kariu pernah mengalami hal yang sama dan berada juga dalam pengungsian di negeri Gandong Aburu. hampir 23 tahun kemudian, dan itu terjadi di 2022. Ketika para Forkopimda turun 1 hari setelah tanggal 26 di tempat pengungsian di Aburu, dan saya sebagai sekretaris negara menekankan itu, bahwa semua ini terjadi karena kegagalan negara dalam menjamin
rakyatnya, hak-hak rakyatnya, hak-hak asasi rakyatnya, sehingga hal itu terjadi. Saya sampaikan bahwa sejak jam 10 malam tanggal 25 kita sudah bangun komunikasi untuk upaya-upaya penyekatan dari pihak keamanan, tetapi pada buktinya sampai dengan pagi hari dan subuh orang Kariu harus pergi. Apakah dengan kondisi ini juga negara tidak mampu hadir untuk mengembalikan orang Kariu, pemulangan orang Kariu? Itu pertanyaan yang miris jika kita mereview, mengurut ke belakang apa yang kita alami. Sementara seperti itu rekan-rekan pers. Jadi teman-teman, kami punya sinyalemen bahwa tidak ada penanganan yang konkret pasca 26 sampai hari ini. Saya strik saja ya. Sampai hari ini tidak ada statement sedikit pun dari saudara Gubernur Maluku terhadap Kariu. Sampai hari ini kami sudah mencoba melalui sekda untuk berjumpa, tapi juga belum dipertemukan dengan alasan waktu yang padat. Nah, sinyalemen kami adalah jangan-jangan gubernur itu terjebak dengan opini yang dimainkan oleh saudara-saudara tetangga kami. Oh, Kariu yang belum tampak di situ. Jadi alih kamu sama. Jangan-jangan ini kami punya sinyalemen. Karena itu kepentingan kami melakukan konferensi pers hari ini untuk mendudukan eksistensi Kariu di tengah-tengah hegemoni itu penting nilainya. Sekarang pemerintah sudah tahu nih, kami punya bukti nih. Yang kami maksudkan pemerintah akan melakukan apa sebagai pelayan. Negara punya apa yang kurang? Kok bisa tunduk, maaf ya, pada kelompok-kelompok rusuh seperti itu? Jangan sampai menangkap orang yang menggunakan senjata, yang memotong anak Kariu Junedile Atomo itu saja sampai hari ini tidak ditangkap dan tidak diproses hukum. Ini kan aneh. Jadi kalau teman-teman ingin membantu kami untuk soal ini bisa dilokalisir di pemerintah daerah, di pemerintah negara Republik Indonesia, bantulah kami. Sebab ini kejahatan kemanusiaan, kejahatan bersenjata, dan kami akan membawa itu sampai ke Komisi HAM. Kami sudah punya skenario untuk itu, dan semua orang berempati dengan persoalan ini. Jadi kami berharap sekali lagi tidak ada pilihan lain. Kariu harus kembali ke wilayah hukum adatnya. Kami punya bukti. Tapi kalau negara tidak bisa membelikan itu, mungkin kami akan membantu, minta bantuan dari yang pihak lain. Itu permintaan kami. Tapi saat ini juga Pak Gubernur belum turun ya? Kayaknya Pak Gubernur itu belum tahu Kariu di mana. Lupa Pak. Bisa lupa, bisa tidak tahu bahwa Kariu itu ada di mana. Sampai hari ini belum. Saudara Bupati juga belum pernah. Ada panen beras. Mungkin ada subjektivitas karena dia adalah orang Palau sendiri, dia dilematis di situ. Saudara Effendi yang merupakan Raja Palau, wakil ketua dewan, itu juga tidak pernah hadir dalam dialog kita. Kami bertanya-tanya apakah ini tangan sembunyi-sembunyi yang harus bermain. Bayangkan, kalau kami sederhana,
persoalan pengembalian masyarakat Kariu tidak perlu dikeroyok oleh semua pemerintah daerah. Kembalikan saja kepada Effendi Latungun Sina Raja Pelau yang juga anggota dewan. Kembalikan ke Abua Tua Sikal yang juga bupati. Dan mungkin saja saudara kami di Lantamal, komandan di Lantamal. 3 orang ini penyelenggara pemerintah. Saya kira clear. Tapi sebagai orang kecil, orang Kariu itu, maaf ya teman-teman, kami itu sangat kecil dalam segala aspek. Dari sisi jumlah, dari sisi power, birokrasi, politik, dan segala macam, kami sangat lemah. Tapi bahwa ada negara, karena kami tinggal di negara Republik Indonesia. Itu catatan kami. Terima kasih. Ya, maaf Pak, Beta Ivon dari Spektrum. Beta mau tanya, setelah kita orang mengikuti semua percakapan sore ini, kemudian bisa disimpulkan bahwa negara gagal memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Kariu. Apakah ada upaya hukum dari masyarakat Kariu yang bisa memperdatakan dan mempidanakan persoalan Kariu ini? Karena kita lihat bahwa di sini ada masalah perdata dan pidana yang terjadi. Untuk itu saya minta, apakah memang proses hukumnya sudah berjalan, yang kemudian mungkin kami dari Spektrum tidak mengetahuinya, ataukah sementara dalam proses? Karena kita melihat bahwa banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang kita dapati di lapangan. Misalnya ada oknum-oknum yang ternyata itu bermain di sana. Dan secara nyata itu diperlihatkan ke publik, tapi tidak pernah ditelusuri. Jadi kami minta, apakah memang ada langkah hukum konkret dari tim sendiri untuk menyatakan bahwa masyarakat Kariu butuh keadilan dan butuh kehadiran pemerintah dan negara. Terima kasih. Ya, baik, teman dari Spektrum. Harapan kami kan ya seperti itu. Tapi bahwa pertanyaan-pertanyaan kami sebagai masyarakat sipil sampai hari ini, saya berterima kasih ya kalau ada temuan-temuan teman-teman media seperti itu di lapangan. Dalam tanda petik ada apa ya, keterlibatan oknum penyelenggara negara. Sebab kami juga punya cermatan yang sama. Kami sudah tinggal di situ sebelum ada Portugis. Tapi tiba-tiba peristiwa tanggal 26, lalu lanjutannya adalah statement saudara-saudara tetangga kami. Kariu senisi itu mengapa aneh dong sen pusar dari dulu atau 9 dari dulu begitu ya? Kenapa baru kemarin? Itu pertanyaan-pertanyaan yang juga kami tanyakan. Petuanan yang disengketakan menurut mereka, itu kami sudah berupaya di situ ratusan tahun yang lalu. Kalau Puarowal itu adalah salah satu negeri lama, FAM kami di Kariu, FAM Patiwai Lapia, itu salah satu negeri lama. Saya mungkin sedikit ya, supaya bisa didudukan. Saudara-saudara kami di Pelau, mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat mereka ya. Dan pusat dari negeri lama kami yang Aman Wailapiawi itu yang selalu mereka melakukan ritual-ritual di posisi itu, di negeri lama kami yang Patiwai Lapia. Hanya sebatas itu. Entah pilihan-pilihan mereka untuk tempat itu kami juga tidak bisa memberi penjelasan lanjut. Tapi mereka melakukan ritual-ritual adat di pusat pemerintah, pusat negeri lama kami. Hanya itu. Sementara bukti-bukti yang ada pada kami itu negeri lama Patiwai Lapia dengan bukti-bukti hukum. Mereka mengklaim bahwa itu punya mereka.
Padahal sekali lagi, belakangan mereka baru datang melakukan ritual adat di pusat negeri lama. Bukan dari dulu, baru dari dulu. Lalu mereka mengklaim bahwa itu punya mereka. Yang kita bilang buah-buah. Itu tidak masuk akal. Dan karena itu, memang teman-teman semua, kami tidak mungkin melakukan gugatan karena ini punya kami. Ini saya punya ini. Jadi memang dengan pemaparan kami seperti ini, kalau pemerintah sudah mengetahui semua ini, pemerintah harus tegas mengambil langkah bijak, bukan terjebak masuk dalam opini-opini seperti yang dikembangkan ini. Karius Indonesia, teman-teman bisa nanti sekali-sekali turun dan buktikan saja. Kita nanti bicara dokumennya. Tapi hari ini masih berdiri gedung gereja Kariu di tengah-tengah negeri Pelau sekarang. Sampai hari ini. Apakah kita harus melahkan sejarah? Orang Kariu harus bangun gereja di sini. Saya kira kan. Jadi itu standing kami di situ, teman-teman semua. Ya. Masyarakat hukum adat negeri Kariu tetap pada pendirian kami bahwa itu adalah negeri adat kami dan pada waktunya kita harus pulang. Pulang adalah harga mati. Beta punya saudara yang sampaikan itu, dan itu kerinduan kami yang harus didengar dan dijawab oleh pemerintah. Tadi beta pun saudara perempuan bilang negara gagal hadir, dan tadi juga beta tanya apakah negara mau gagal hadir lagi untuk memulangkan orang Kariu pada hak-haknya. Dasar hukum apa kurang untuk hal itu? Kita kira teman-teman rekan-rekan pers lebih tahu bunyi pasal 18B daripada Undang-Undang Dasar 45. Negara menjamin, menghormati hak-hak asal usul, hak-hak adat di negara ini. Kami punya surat keputusan yang ditetapkan dengan keputusan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk Kariu dinyatakan sebagai negeri adat. Kami punya keputusan itu. Pemerintah Maluku Tengah mengeluarkan keputusan itu. Karena sesuai kriteria-kriteria negeri adat yang mana disampaikan oleh peraturan perundang-undangan, indikator-indikatornya kami punya terpenuhi. Dan untuk itu, dengan dasar-dasar itu kami adalah merupakan bagian negara kesatuan Republik Indonesia yang adalah negeri adat di bumi Maluku. Berdasarkan segala ketentuan yang diatur oleh negara ini, kami tetap harus pulang. Dan pemerintah harus sadar ini dan harus dengan cara apapun. Tadi Pak Ketua bilang negara kurang apa untuk itu? Masa negara lemah terhadap segelintir orang yang menunjukkan ambisinya dengan memainkan opini-opini yang sengaja memutarbalikkan fakta kepada publik. Kita harap rekan-rekan pers juga tolong untuk menelusuri ini. Terima kasih. Mungkin terakhir lagi.